mengenai bid'ah atau bid'ahnya sudah jelas. Janggalannya itu ada di jumlah sumpahnya. Jadi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran taruh di atas itu. Banyak teman-teman kita muslimin, semoga Allah kasih hidayah di Indonesia ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Kali ini saya akan bahas suatu bab yang mana bab ini jarang sekali dibahas oleh para ustadz juga para kiai di media sosial, dan bab ini relate atau bisa diterapkan di kasus Vina, yang mana pada kasus tersebut ada tuduhan pembunuhan. Andai bab ini diterapkan pada kasus Vina, maka sumpah yang dilakukan oleh Saka Tatal itu kurang tepat. Ayo kita bahas apa sih menurut kitab yang harus kita lakukan ketika ada tuduhan pembunuhan dan tidak ada buktinya. Dan nanti akan saya bahas sedikit apa pendapat Salafi Wahabi dan Ketua MUI tentang sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di YPI Miftahul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Dalam kitab fikih ada bab yang menjelaskan tentang dakwaan atau tuduhan pembunuhan, yang mana bab ini dinamai dengan bab qosamah. Qosamah adalah aimanud dima atau sumpah pembunuhan. Jika si mudda'i atau si penuduh ini mempunyai laus, maka dia bersumpah 50 kali dan dia mendapatkan diat. Apa itu laus? Laus adalah korinah. Laus adalah suatu tanda yang mana hati ini atau prasangka akan membenarkan si penuduh atau si mudda'i. Itu namanya laus. Contohnya laus itu seperti perkataan dua anak kecil atau dua perempuan. Berbeda kalau perkataan dua orang laki-laki, itu bukan laus, itu saksi. Atau berbeda juga dengan bukti. Laus itu seperti ucapan dua anak kecil. Dan dalam qosamah itu tidak ada yang namanya kisos menurut qaul jadid, adanya itu diat. Nah, untuk diatnya itu tergantung dari pembunuhannya, karena pembunuhan itu ada yang namanya salah sasaran, ada yang namanya semi sengaja. Nah, bisa sampean lihat di bab diat atau bisa komen, mungkin nanti bisa kami jawab. Untuk laus sendiri itu bisa batal sebab contohnya ada salah satu ahli waris itu ada yang mengingkari. Contoh, satu ahli warisnya mengatakan pembunuhnya itu Zaid, sedangkan satunya lagi itu mengatakan bukan. Nah, itu nanti lausnya batal. Berarti nanti dakwanya itu tidak mempunyai laus. Laus juga bisa batal dengan diingkari oleh si tertuduh dan mengatakan bahwa ketika terjadi pembunuhan itu si tertuduh tidak ada di sana, atau dia mengatakan bahwa yang dilihat memegang pisau itu bukanlah dia dan dia mau bersumpah. Nah, tadi kalau si penuduh itu mempunyai laus, lalu bagaimana jika si penuduh itu tidak mempunyai laus? Jawabannya, maka yang disumpah itu adalah yang dituduh. Sama, sumpahnya itu 50 kali dan nanti yang dituduh itu terbebas dari tuntutan. Kalau tadi yang pertama itu mempunyai laus, yang bersumpah adalah yang menuduh. Kalau tidak mempunyai laus, maka yang bersumpah adalah yang dituduh. Dan 50 kali sumpah ini tidak disyaratkan untuk berturut-turut, boleh dipisah-pisah. Bahkan kalau dipisah dengan masa gila, maka nanti ketika waras itu melanjutkan hitungan yang sudah berlalu. Kecuali bila yang menangani kasus itu sudah diganti, maka nanti hitungannya diulang lagi dari awal. Nah, itu sedikit pembahasan tentang qosamah. Sekarang kita pindah pada pembahasan sumpah pocong. Memang kalau dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya istilah sumpah pocong.
Nah, sumpah pocong itu adanya di Indonesia. Itu kearifan lokal warga Indonesia. Jelas kalau menurut Salafi Wahabi itu adalah bid'ah, karena ya seperti yang kita ketahui, kalau tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu hukumnya bid'ah kalau menurut Salafi Wahabi. Bahkan kalau kata Salafi Wahabi, bisa-bisa sumpah pocong itu menjadikan syirik. Orang menuduh seperti misalnya banyak di kampung-kampung di Indonesia begitu ya. Ada orang nuduh orang lain berzina, tetangga misalnya. Maka untuk memastikan dipakein kain kafan, dibacain surah Yasin. Banyak teman-teman kita muslimin, semoga Allah kasih hidayah di Indonesia ini, yang penting ada zikirnya, yang penting ada ayat Qur'annya. Mau ada perintah, ada perintah, terserah. Ini gak boleh teman-teman sekalian. Datangkan satu riwayat buat kami, kalau memang Nabi SAW pernah ikat sahabat dengan kain kafan, lalu dibacain surah Yasin. Ada nggak pernah riwayatnya? Kan gitu. Kita kan punya syariat jelas. Kenapa kok harus berbuat hal-hal yang tidak ada perintahnya? Nggak, tidak lihat kalau sekedar bisa jadi terjerumus dalam bid'ah, bisa jadi terjerumus dalam syirik. Saya tidak tahu apa mungkin ada yang dibaca, mungkin ada. Yang jelas ini tidak benar ya. Tidak. Tapi mengenai bid'ah atau bid'ahnya sudah jelas. Tidak ada seperti ini. Adapun syiriknya wallahu alam. Harus lihat bagaimana ritual bacaannya, mungkin ada bacaan tertentu, mungkin ada sajian tertentu, mungkin ada penyembelihan tertentu. Ya, kalau ini ada begini-begininya maka bisa terjerumus dalam kesyirikan. Tapi hanya sekedar pakaikan kafan, kemudian diam-diam nanti kalau ini bid'ah. Mungkin yang jelas itu sudah bid'ah, itu sudah bid'ah minimal ya. Terima kasih. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu ya kita harus tahu keyakinannya apa. Biasanya ada sesajen. Biasanya kalau ada sesajen syirik. Kalau ada sesajen apa? Syirik. Sedangkan menurut Ketua MUI yakni Kiai Khalil Nafis, dia mengatakan bahwa sumpah pocong itu boleh-boleh saja selama itu menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, sumpah pocong itu dikategorikan dengan taglid atau memberatkan sumpah. Nah, memang di kitab itu ada yang namanya sumpah diberatkan atau memberatkan sumpah. Contohnya dikerjakannya itu pada hari apa, di mana. Nah, itu namanya taglid atau memberatkan sumpah. Cukup di situ. Kalau sumpah pocong yang kemarin saya saksikan, ya, saya pikir adalah sah-sah saja menggunakan billahi dengan demi Allah dan akhirnya Allahu Akbar. Nggak Saya ada melihat keliruan ya, redaksinya, saya tidak melihat tidak ada penyimpangan. Pribadi saya, ini bukan MUI, karena MUI bukan memutuskan itu. Saya pendapat saya pribadi dan saya adalah pimpinan di MUI. Pendapat saya pribadi menyatakan sumpah kemarin ya sah-sah saja dengan menyebut nama Allah, demi Allah dan seterusnya. Tapi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran taruh di atas itu at-taghlid fil yamin di dalam hal. Tapi ada at-taghlid fil yamin dalam ucapan dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau menurut saya kejanggalannya itu ada di jumlah sumpahnya. Karena kalau ini masuknya pada qasamah, ini kalau masuknya pada qasamah ya. Kalau masuknya pada qasamah itu harusnya jumlah sumpahnya itu 50 kali. Ingat ini kalau masuknya pada qasamah. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba komen. Kalau kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silakan komen. Kita diskusi seperti biasa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.